Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang rekayasa web pada tugas UAS saya. Langkah pertama untuk membuat Lumen itu, klik kanan pada folder yang kita ingin buat filenya. Kemudian ini, kemudian tulis create. Dan nama file kita. Karena saya sudah buat, jadi tidak usah, itu hanya sebagai contoh. Kemudian, jika sudah buat, maka langkah pertama adalah membuat model. Membuat model bisa dengan metode manual seperti ini. Kemudian nama modelnya apa? Misalkan produk. Tinggal enter. Atau bisa pakai extension ini agar saat kita pencet men. Nah, ini ada. Nanti dia akan membuat sendirinya. Tidak perlu manual seperti tadi. Jika sudah membuat model, maka buat juga migration atau database seperti yang tadi saya contohkan di sini. Kemudian masukkan data tabel seperti ini. Pada tabel produk saya memasukkan datanya, ada nama produk, harga, stok, dan deskripsi. Kemudian transaksi, ada produk ID, total, harga, dan quantity. Setelah itu, buat controller. Buat untuk controller juga sama seperti tadi. Lumen. Nah, ini ada. Jadi langsung buat saja. Untuk produk controller, bukan seperti ini. Ini indeks ini untuk menampilkan semua produk yang kita inputkan. Nah, ini public function show ID ini untuk menampilkan produk berdasarkan ID, public function store untuk create, public update untuk update, public destroy untuk delete. Nah, di sini saya memakai library JWT out untuk masuk ke Postman. Misal misal kita nggak login, misalkan kita matikan dulu ininya, terus nyalain lagi. Nah, misalkan saya ingin melihat data produk. Nah, saya mempunyai data produk seperti ini. Maka unauthorized. Karena saya memakai JWT, library JWT out. Nah, itu cara pengaplikasiannya. Di sini saya memakai ini, login. Karena saya hanya saya menginginkan login saja. Ini, jika login ini harus masukin email sama password. Nah, dari mana? Karena kan kita nggak register dari mana loginnya, dari seeder ini.
Saya namain namanya admin, emailnya admin example, dan passwordnya itu password. Kemudian juga ada sedikit perubahan pada app. Oh iya, sebelum angka awal pada pengaplikasian Lumen yaitu mengaktifkan ini yang tadinya mati ini seperti ini dan diaktifkan agar saat kita send data itu bisa, karena kalau tidak dinyalakan datanya bakal error saat kita post. Nah, ini merupakan tambahan dari JWT out biar bisa dipanggil di sini. Ini juga dinyalakan saat langkah awal pembuatan lumen. Oke, kita lanjut aja contoh dari produk. Kan tadi kita tidak bisa untuk menambah produk atau melihat semua data produk. Nah, sekarang kita login. Coba login ya. Nah, ini login. Nah, kita sudah mendapatkan token. Tokennya kita copy semuanya. Nah, misalkan kita ingin menampilkan create atau hapus atau update data produk, maka kita ke header dulu. Ke, nah, kita harus masukin authorization di header ini. Nah, tokennya dimasukkan ke sini. Kalau tokennya tidak dimasukkan ke situ, sama aja. Sekarang kita coba. Sudah bisa. Misalkan kita, karena saya pakai temanya itu warung Madura ya. Jadi sini seperti MBK nih. Misalkan nama produk misalkan sabun boy. Harganya 4.000. Stoknya misalkan ada 50 biji. Deskripsi sabun anti kuman. Nah, sudah bisa. Ternyata salah metode. Misalkan ini. Nah, sudah bisa masuk. Misalkan saya ingin update. Sebentar update. Kita ingin mengupdate. Oh, salah. Saya misalkan ingin mengupdate ID 3 MBK ini ganti jadi sampo. Kita keput produk 3 ID 3. Ini jadi sampo. Sampo. Itu. Sampo entin. Coba send. Nah, sudah ganti. Misalkan kita lihat, nah, tadinya kan MBK, sekarang jadi sampo. Misalkan kita ingin delete sampo. Nah, kita ingin delete sampo ini, maka tinggal di delete ID 3 delete. Maka produk berhasil terhapus. Nah, sekarang kita masuk ke web Laravelnya di sini. Langkah pertamanya yaitu seperti tadi, jika ingin membuat domain cuma beda composer create project Laravel /Laravel nama project kemudian enter.
Karena saya sudah punya, jadi tidak usah. Langkah pertama yaitu saya membuat controller produk. Sebentar. Nah, untuk menampilkan data produk ini, kita butuh indeks ini. Nah, ini kita harus memasukkan token yang tadi agar bisa 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 meload atau menampilkan data. Nah, datanya ini dari mana? Dari ini. Nah, dari sini dikopikan ke sini. Kemudian jika produk sukses, maka akan menampilkan produk. Nah, karena ini tokennya bukan token yang terbaru, maka coba kita ini kan, kita coba produk. Nah, maka tidak ada produk karena tokennya masih yang lama. Coba pakai token ini. Pergi ke sini. Coba reload. Nah, data sudah berhasil tampilkan. Kemudian kita lanjut transaksi. Transaksi. Ingin lihat transaksinya dulu. Transaksi, contoh dari transaksi. Kita punya produk ID. Misalkan sekarang kita ingin post sebuah transaksi ya. Produk ID 3, tanggal tanggal 2025 bulan 1 tanggal 15. Oh, ini pakai total harga. Dengan total harga nih 15.000. Quantity 3 biji. Misalkan kita ingin post, berhasil masuk. Nah, tadi kan datanya kita mempunyai data transaksi ya, ada 2. Kita coba lihat apakah di sini masuk. Tidak ada produk karena tadi tokennya belum diganti sama saya. Saya mengganti tokennya dulu di transaksi controller ini. Sudah, coba reload. Nah,
Tambah datanya ini belum bisa. Mungkin nanti akan dicoba. Sudah masuk tanggal transaksi, total harga. Kemudian misal saya ingin hapus data transaksi mana ini dia. Saya ingin menghapus data transaksi 2 misalnya. Tinggal dihapus aja kayak gini. 2. Coba lihat. Nah, kan kita akan mengedit data transaksi. Kita lihat dulu ID-nya dia berapa. Kalau di ID dia 3, berarti slash 3. Kemudian put. Sini kita edit. Kuantitinya jadi 5. Misalkan ini jadi 20.000. Coba kita send. Coba cek. Apakah berhasil? Berhasil. Untuk view blade-nya sendiri, saya memakai template seperti ini. Ini untuk tabel produk, data yang menampilkan data produk. Nah, kemudian ini untuk transaksinya. Dan ini router, karena ini tidak terpakai, jadi kita komen aja. Login juga tidak terpakai. Kemudian mungkin seperti itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.